Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kita akan bahas beberapa soal, semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang materi kesetimbangan kimia. Yuk kita mulai. Baik, ini ada intermezzo dulu ya. Jadi, coba kalian perhatikan dia bertanya ya, apakah kimia itu sulit? Ayahnya bilang tidak tahu ya, karena tidak pernah kuliah begitu. Jadi kalau kalian yang kuliah harus bersungguh-sungguh ya, lihat kanan kiri sekitar kita banyak orang yang tidak bisa kuliah, padahal mereka punya minat belajar yang tinggi, maka kalian harus lebih baik dari mereka. Oke, yang pertama, soal pertama masih sama seperti kemarin ya. Jadi di sini ada gas COCl2, kemudian ini namanya penguraian, ya bukan pembentukan. Kalau pembentukan itu dari yang masing-masing, dari yang kecil, kemudian digabung, itu namanya reaksi pembentukan. Kalau seperti ini namanya reaksi penguraian, dari yang kompleks dibuat menjadi yang lebih sederhana. Nah, di sini awalnya COCl itu adalah 4 mol, ya kan, awalnya. Nah, kemudian ketika dia sudah bereaksi atau sudah diuraikan, kemudian diketahui ya si Cl2-nya itu sebesar 0,442 mol. Nah, pertanyaan berapa nilai Kc dan Kp-nya? Nah, kita ingat bahwa yang boleh dimasukkan, sebenarnya yang harus dimasukkan ke dalam persamaannya adalah mol, bukan molar. Ya, jadi harus semuanya dalam bentuk mol. Kenapa? Nanti mol itu mudah untuk dikonversi ke dalam bentuk yang lainnya. Ya. Nah, di sini diketahui sisanya atau pada saat setimbang itu Cl2-nya 0,422. Logika kita mesti mengatakan bahwa yang bereaksi juga 0,422. Kenapa? Karena yang penguraian ini yang di atasnya kan tidak ada. Tidak pakai mula-mula. Nah, kemudian ketika yang bereaksi itu kan sesuai dengan koefisien. Di sini koefisiennya 1, makanya dia 0,422. Karena ini 1 juga, maka 0,422. Nah, kemudian yang sebelah ini yang COCl2 itu juga sama koefisien 1, maka 0,422. Karena yang bereaksi awalnya adalah 4, ketika dikurangkan menjadi 3,578. Nah, kemudian ini tadi kamu masukkan ke dalam Kc, rumus Kc. Ya, ingat, yang dimasukkan ke dalam rumus Kc adalah konsentrasi. Ini masih dalam bentuk mol, maka kalian harus mengubahnya. Ya kan? Ini harus mengubahkan. Apakah rumusnya? Kalau mau mencari konsentrasi, misalkan kan, konsentrasi dari CO, yang ini misalkan, perhatikan molnya. Molnya itu, ya kan, 0,422 kamu bagi sama volumenya. Berapa? 5 liter. Maka nanti kamu akan dapatkan 0,0844. Sama halnya untuk yang sebelahnya yang Cl2, sama juga untuk yang COCl. Nah, karena Cl2 ini sama molnya dengan CO, makanya dia sama nilainya 0,0844. Tapi untuk yang COCl2, karena molnya di sini adalah 3,578, maka nilainya tidak mungkin sama dengan yang di atasnya. Setelah itu kamu operasikan, maka dapatlah 0,009954. Dari sini kamu bisa menebak bahwa reaksi itu bergerak ke reaktan. Jadi ke sini pergerakan reaksinya. Ya, karena Pak nilai K-nya itu kurang dari 1, maka dia bergesernya ke reaktan. Artinya kalau K-nya kurang dari 1 itu, ya, kalau K-nya kurang dari 1 berarti reaktannya lebih besar. Nah, kalau reaktannya lebih besar, jadi ini konsentrasi yang di sini lebih besar, maka dia akan bergeser ke konsentrasi yang lebih besar. Gitu ya logikanya. Nah, kemudian ini adalah nilai Kp. Nah, nilai Kp itu sama dengan Kc dikalikan RT pangkat delta N. Ingat delta N itu apa? Delta N itu adalah ya jumlah koefisien ya, jumlah koefisien yang diproduk dikurang jumlah koefisien yang di reaktan. Ingat ya, jangan dibalik. Produk dikurang dengan reaktan. Dan ini jumlah koefisien. Mana sih Kak koefisien itu? Koefisien yang di depan nih. Ini namanya ada koefisien. Ini ada 1, cuman nggak ditulis. Ini ada 1, cuman nggak ditulis. Ini ada 1, cuman nggak ditulis. Itulah koefisien. Nah, koefisien nanti itu menentukan delta N-nya. Nah, jumlah dari produk koefisien
koefisien produk itu adalah 2 dikurang sama reaktannya 1, maka dapat delta N nya sama dengan 1, makanya di sini 1. Seharusnya nggak ditulis, tapi biar kalian tahu kakak tulis di sini bahwa di sini ada 1. Nah, kemudian kalian operasikan maka dapat ini Kp. Nah, Kak, ini kok yang dipakai 0,082 bukan 8,314. Perhatikan satuannya. Di sini itu kan satuannya liter, atm, kemudian mol min 1, kemudian Kelvin min 1. Ya, ini harus diambil ini. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tekanan. Kalau yang satunya lagi, yang 8,314 itu berhubungan dengan energi karena dia joule. Maka sangat jauh dari sini. Makanya pakainya yang ini karena sesuai dengan satuannya. Kemudian ini suhunya dalam Celcius, kamu rubah ke dalam bentuk Kelvin. Caranya tambah 273. Maka kamu dapat nanti 731. Kamu operasikan maka dapat nilai Kp-nya. Nah, ingat di sini kan koefisien 1. Jadi koefisien ini selain menentukan delta N-nya ketika ditanya Kp, dia juga menentukan pangkat ketika kesetimbangan. Karena di sini 111, maka di sini sebetulnya ada pangkat 1, cuma tidak perlu ditulis. Ya, ada 1 juga. Di sini juga ada 1, tapi tidak usah ditulis. Ya. Oke. Semoga dipahami ya. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kan ada gas oksigen yang bereaksi dengan nitrogen membentuk 2NO ya kalau di sini. Nah, ini ada 2 persamaan. Di sini juga ada nilai Kc ya. Kc-nya masing-masing ada. Sekarang kan kita diminta untuk memperlihatkan bahwa Kc total itu ada hubungannya dengan yang antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Ya. Nah, pertama kita susun dulu persamaannya. Nah, di dalam persamaan ini, itu ada sesuatu yang bisa kita eliminasi, kita habiskan dengan syarat posisinya beda. 1 di sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Ya, atau 1 di produk, 1 di reaktan. Kalau dia sama koefisiennya, kalau dia sama atomnya ya, bukan koefisien. Kalau koefisien bisa sisa nanti. Atomnya sama, maka kalian bisa eliminasi. Contohnya seperti ini. Ini ada NO di sebelah reaktan, ada NO di sebelah produk. Kamu bisa coret. Kebetulan koefisien sama. Kalau misalkan koefisien di sini ada 1, ya berarti nanti yang di sini habis NO-nya, yang di sini masih ada NO-nya ada 1 karena koefisiennya gitu. Kebetulan di sini koefisien sama, kamu bisa hapuskan. Nah, setelah dihapuskan, kamu jumlahkan tentu N2. Nah, O-nya di atas ada 1, di bawahnya ada 1. Kamu jumlahkan jadi 2 NO-nya. 2 O-nya, oksigennya. Kemudian sebelahnya cuma 2 NO2 saja. Nah, ini tadi kan sudah kamu jumlahkan, maka Kc-nya harus dikalikan. Ya, Kc-nya harus dikalikan. Maka dapatlah kalau kamu kalikan ini. Ya, jadi nilai Kc-nya kemudian pembuktiannya seperti ini. Kalau misalkan kamu mau bikin satu-satu, kamu balik deh misalkan. Ya, ini kan kalau kamu balik ya, yang produk kamu jadikan reaktan, reaktan kamu jadikan produk, maka ini akan jadi seper. Ya, ini akan jadi seper. Kalau nggak percaya, coba kita buktikan. Ini kalau kita buat Kc, ya, kita buat Kc, ya, itu kan berarti NO, konsentrasi NO kan, kamu kuadratkan per N2, di sini O2, ya, pangkatnya sama-sama 1. Nah, ketika ini saya balik, ya, ketika ini kakak balik, misalkan kakak balik jadi 2NO, ya, kesetimbangan menjadi N2 ditambah dengan O2. Ini kalau kamu cari Kc, maka menjadi N2 O2 . Nah, kemudian yang di bawahnya, ya, yang di bawahnya nanti menjadi NO, pangkatnya 2. Kenapa? Karena di sini ada 2. Nah, sebetulnya kalau kamu bandingkan antara ini dengan yang di bawah itu kan berkebalikan kan. Ini awalnya NO-nya di atas jadi di bawah, kemudian Na2O2-nya di bawah jadi di atas. Jadi dia berkebalikan, artinya kalau reaksi itu kamu balik dari produk kamu jadikan reaktan, reaktan kamu jadikan produk, maka nilai Kc-nya juga akan dibalik. Gitu. Kak, bagaimana kalau koefisiennya kita kalikan dengan 2? Nah, perhatikan lagi. Ini ya, reaksi ini kan koefisiennya 1 kan. Yang tadi ini koefisien 1. Kalau misalkan ini kakak kalikan 2,
kalikan 2, kalikan 2, ini 2 kali 2 jadi 4 kan? Maka yang di sini itu kan jadi pangkat 4. Ini pangkat 2, pangkat 2. Artinya apa? Koefisien itu berpengaruh pada pangkat, seperti yang Kak bilang di slide sebelumnya. Artinya kalau koefisiennya kamu kalikan, kalau koefisiennya kamu besarkan, maka pangkatnya juga akan menjadi besar. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan ketika di soal-soal, ya, konsep seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini yang kemarin sempat ini ya, ada beberapa kesalahan di sini. Oke, kakak ingin mengulas di sini ya. Di sini kan kita perhatikan ya bahwa di sini ada 1 mol CH4, ya kan? Ini 1 mol CS2, 2 mol H2S dan 2 mol H2. Itu dicampur dalam wadah 250 ml, ya kan? Pertama kita ingat ya bahwa yang boleh dimasukkan, atau kalau kita mau cari aman, memang yang harus dimasukkan ke dalam operasi ini itu adalah mol, ya, bukan konsentrasi, harus dalam bentuk mol, ya. Kenapa? Nanti kalau di sini berbeda koefisien, berbeda pangkat, itu nanti kalau misalkan ya, ini kan seperti pangkat 4, pangkat 2. Kalau di bawahnya ini kamu adakan namanya volume, ya tentu beda kan. Kalau volume yang di sini misalkan 1, yang di sini 1, dia tanpa eliminasi. Ya kan? Coba kalau volumenya 2, yang di sini 2, di sini 2, 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 2 nilainya nggak sama. Ya kan? Nggak sama. Jadi apa? Tentu nilainya akan berbeda. Nah, makanya sebaiknya memang harus dalam bentuk mol supaya menghindari kesalahan. Karena memang ini itu kan koefisien menyatakan mol. Memang yang dioperasikan dalam ini harus mol. Boleh dalam bentuk milimol, tapi ininya masih sama-sama mol. Pertama, kita akan diminta nih menentukan kemanakah reaksi bergeser. Kalau reaksi bergeser ini sebetulnya berkaitan dengan Kice, equation reaksi. Nah, Kice itu rumusnya sama dengan Kc, cuma nilainya yang berbeda. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai Kice-nya. Kan? K ini dapat dari mana sih? 48. Ini didapatkan dari si mol ini. Ya kan? Caranya kamu dapat misalkan CS2 ini ya. Misalkan konsentrasi CS2 ini kamu dapatkan dari mol CS2 berapa sih? Nih, CS2 molnya 1 kan? Kamu bagi sama volumenya. Volumenya kan 0,25. Maka ini sama dengan apa? 4. Makanya dia dapat 4 di sini. Di sini. Nah, sama untuk yang H2 juga sama caranya. Nanti kamu dapat ini. Setelah kamu cari Kice, ternyata Kice-nya 0,64. Nah, sekarang kita ada ketentuan, kalau Kice ya lebih besar daripada Kc, maka dia geser dari produk ke reaktan. Ya, dari produk ke reaktan. Ini ada di slide, coba kamu pahami lagi ketentuannya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, kalau misalkan CH4-nya 5,56 molar pada kesetimbangan. Sekarang berapa konsentrasi zat-zat lain? Artinya, kan awalnya ini nih. Ini awalnya. Sekarang si CH4-nya itu jadi 5,56. Pertanyaannya, berapakah H2S, CS2, dan H2? Ini kan sudah hasil final ya. Nah, ini caranya adalah pertama kita perhatikan. Ya, kita perhatikan bahwa si CH4 kan yang ini nih. Pada saat setimbang, itu kita tentukan molnya. Caranya apa? Ini 5,56, kamu kalikan dengan volume, maka dia jadi mol. Artinya, pada saat setimbang, molnya adalah 1,39. Ingat ya, bukan 5,56 yang kamu masukin, tapi dalam bentuk mol untuk menghindari kesalahan. Nah, sekarang awalnya itu 1. Artinya apa? Yang bereaksi 0,39. Kenapa di sini positif, Kak? Ya karena di sini kan bergeser dari produk, ini kan produk, ini reaktan. Makanya yang di sini negatif kan dia berkurang, yang di sini positif karena dia bertambah. Gitu ya. Makanya di sini dapat 1,39 karena di sini 1 awalnya ditambah dengan 0,39 dapat ini. Awalnya di sini kan berupa X, kan kita nggak tahu. Tapi taunya ini 0,39 dari mana? Ya dari sini hasil akhirnya 1,39, awalnya 1. Pasti bertambahnya adalah 0,39. Kalau yang bereaksi itu sebanding dengan koefisien. Kalau 1 koefisien dia 0,39, kalau koefisien 2 berarti kan 2 kali lipatnya. Ya, maka dapat 0,78. Ini kan karena koefisien 1, makanya sama 0,39. Karena koefisiennya 4,
maka dapat 1,56. Ingat yang di sini negatif dari mana tadi? Karena reaksi bergeser ke arah reaktan. Nah, setelah kamu tentukan, nanti kamu dapat nih H2S-nya setimbang, CS2-nya setimbang, dan H2 juga setimbang. Nah, setelah ini baru kita tentukan lagi konsentrasinya. Caranya gimana? Misalkan kamu ambil H2 nih, yang ini H2. Itu kan kalau kita mencari konsentrasi itu molnya, ini kan mol, kamu bagi sama volume. Volumenya 0,25, molnya itu 0,44. Ketika kamu bagi dapat 1,76. Makanya di sini 1,76. Kak, gimana yang H2S sama CS2? Caranya juga sama. Ya, misalkan yang CS2 itu kan berarti molnya berapa? 0,61, ya kan? Kamu bagi sama 0,25. Maka nanti dapat CS2 itu 2,44. Caranya begitu ya, jadi sama. Ini molar ya. Ini satunya mereka dalam bentuk mol. Artinya kalau kamu jadi molar, kamu harus konversi dari mol menjadi molar. Dan ini kan mol semua ini. Ya, kamu harus rubah dalam bentuk molar. Nah, ini caranya ya. Oke, kemudian kita bahas soal selanjutnya, ya soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini kan salah satu ya, ini kan salah satu cara untuk membuat metana adalah mereaksikan karbon disulfida dengan gas hidrogen. Ya, ini ada suhunya, ada nilai Kc-nya. Sekarang pada saat kesetimbangan, campuran reaksi dalam wadah 4,7 itu mengandung ini. Pada saat kesetimbangan itu mengandungnya ya ini mengandung mol CS2-nya. Kemudian ini mol H2, 0,0 mol H2S. Berapa metana? Ini metana yang terbentuk ya. Nah, kita kan ingat ya rumus Kc itu kan berarti seperti ini. Ini didapat dari mana rumus yang ini? Ya kan dapat. Ini acuannya adalah ke sini nih. Ke reaksi ini. Makanya di sini kan dapat CH4 kan. Nah, ini kan karena dia di atas nih produk. Ini H2S ini ke kuadrat dapat dari sini ada koefisien 2 makanya dia bisa kuadrat. Nah, kemudian kan CH4-nya yang ditanya nih. Ya, nilai Kc ada, konsentrasi yang lain juga ada. Kak, konsentrasi yang lain itu dapat dari mana? Ini yang misalkan H2S. Ya, H2S, konsentrasi H2S itu kamu dapatkan dari mana? Di sini. H2S molnya berapa? H2S molnya 0,45. Ya kan? Kamu bagi volumenya 4,70. Maka kamu akan dapat nanti 0,0957. Inilah nilainya. Sama untuk mencari CS2 juga sama. Mol CS2 berapa dibagi dengan volume. Untuk mencari H2 juga sama. Mol H2 berapa? Misalkan mol H2-nya 1,10. Kamu bagi sama volumenya 4,70. Maka dapat 0,234. Setelah ini, kan kita tahu nih, kamu gunakan konsep matematika perkalian silang. Ini 2,78 kamu kali sama 0,053 19 kamu kalikan 0,234 pangkat 4. Nanti dibagi sama 0,0957 kuadrat. Maka dapatlah ini nanti. Ya. Dapatlah ini nanti. Nah, setelah ini ya kan? Setelah ini kan sudah dalam bentuk konsentrasi. Kalau molnya langsung dimasuk sini boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Nanti kalau molnya kamu masukin, ini ada volume nih. Ada volume. Kalau volume yang di sini pangkatnya 2, di sini volumenya pangkat 3, pangkat 4, apakah boleh dianggap sama? Ya nggak boleh. Ya kan nggak boleh. Kalau yang di sini oke, ini pangkat 1, dia 4,70, pangkat 1 4,70, bisa saling menghabiskan. Tapi kalau ada yang kuat pangkat 4, ada pangkat 2, apakah dia saling menghabiskan? Nggak mungkin, pasti ada salah satu nanti yang sisa. Nah, itulah kenapa di sini harus dalam bentuk konsentrasi. Sepakati harus dalam bentuk konsentrasi. Ya, nah makanya nanti dapat ini. Nah setelah itu kita akan menentukan molnya, ya kan? Menentukan mol rumusnya apa? Ya sama nih. Mol itu didapatkan dari konsentrasi dikalikan dengan volume, maka kamu dapat molnya 2,275. Pertanyaannya, kalau di sini berapa metana yang terbentuk? Kakak di sini menganggap dari massa. Yang dicari adalah massa. Maka massa itu mol dikalikan dengan mr. Molnya 2,275, mr-nya adalah 16. Kalau kamu kalikan dapat hasilnya 36,402. Ya, itu. Jadi caranya seperti ini. Oke, soal nomor 5. Ya,
soal nomor 5 ini kan berkaitan dengan reaksi yang bergeser ya. Kita tahu bahwa ada namanya konsentrasi kan. Pertama itu kan ada konsentrasi. Kedua itu ada suhu, ada volume, ada tekanan, ya kan? Kemudian 5 itu ada katalis. Nah, katalis itu kan dia tidak menggeser reaksi ke kiri atau ke kanan. Dia hanya mempercepat reaksi. Kalau reaksinya geser ke kiri, tambahin katalis, jadi makin cepat ke kirinya. Kalau misalkan dia reaksinya ke kanan, kamu tambahin katalis, makin cepat reaksi ke kanannya. Nah, yang mengubah-ubah itu kan konsentrasi, suhu, volume, dengan tekanan. Ingat, P ini itu berkebalikan ya. Kan kalau kita ingat PV itu kan dulu nRT kan. Artinya P itu kan berbanding terbalik dengan volume. Jadi kan ada perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Nah, kalau konsentrasi ini ya, kalau konsentrasi itu ketika konsentrasi diperbesar maka reaksinya bergeser menjauhi. Ya, menjauhi konsentrasi yang besar. Jadi kalau misalkan kita analogikan seperti ini, ada dua ember ya yang saling berhubungan begitu. Ya kan, ada saling berhubungan. Ketika yang di sini kamu kan awalnya kan dia sama nih volumenya. Ketika kamu tambahin air di sini, ya kan berarti konsentrasinya banyak tuh. Maka dia akan bergeser menjauhinya. Kalau yang kamu tambahkan di sini, maka dia akan bergeser kemana? Ya ke posisi yang konsentrasinya lebih rendah. Jadi konsepnya begitu. Nah, itu untuk penyebab konsentrasi, ya. Kemudian yang suhu dilihat nih dari sini. Dia eksotermal atau hidrotermal dulu. Atau esotermik atau hidrotermik. Nah, di sini misalkan nih yang pertama kan endotermik, yang ketiga juga endotermik, yang kedua adalah eksotermik. Nah, pertanyaan di sini adalah kan ditanya meningkatkan produk, artinya dia harus gesernya ke kanan. Ya, kalau mau geser ke kanan, pertama kita kalau dari volume atau tekanan kita harus menentukan koefisiennya. Di sini koefisiennya kan 3 kalau dijumlahkan, yang di sini ada 2. Maka yang pertama ini volumenya harus diperkecil. Kenapa? Ketika volume itu kan diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Maka ini. Dan kalau tekanannya diperbesar, maka koefisien akan bergeser ke reaksi akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Ya, makanya ke sini. Nah, kalau suhunya ingat ini endotermik. Endotermik kan yang diinginkan produknya banyak. Kalau produknya banyak, berarti kan K-nya besar kan? Nah, maka kalau K-nya pada saat endotermik, K-nya naik, maka apa? Menaikkan suhu. Maka di sini suhunya naik. Nah, kalau yang kedua ini kan ini koefisiennya 3 nih. Yang di sini kan 1. Tapi di sini eksotermik. Maka volumenya diperkecil sama volume kecil, maka dia bergeser ke koefisien lebih kecil. Tekanannya kan pasti berkebalikan, diperbesar. Makanya suhunya harus diturunkan. Kenapa? Karena eksotermik. Eksotermik yang diarahkan produknya banyak. Produknya berat, berarti K-nya kan harus besar. K-nya yang naik kalau pada saat eksotermik adalah menurunkan suhu. Makanya di sini suhunya diturunkan. Maka yang C, ini solid tidak boleh digunakan. Maka cari yang gas. Nah, yang gas ini koefisiennya kan ada 1, cuman di sini ada 2. Maka cara supaya dia bergeser ke kanan ini harus dibalik. Kalau volume kan koefisien yang produknya lebih besar, maka volumenya harus diperbesar. Ketika volume diperbesar, reaksi bergeser ke arah produk. Nah, ketika volumenya diperbesar, maka tekanannya akan pasti diperkecil karena berkebalikan. Dan suhunya harus dinaikkan. Suhunya dilihat dari endotermiknya. Oke, itu ya. Jadi di sana konsepnya. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 6 ini kan ada reaksi antara HF ya. Ini namanya reaksi pembentukan. Jadi dari yang sederhana dibentuk menjadi yang lebih kompleks. Ingat di sini ada Kc-nya 115. Kemudian molnya adalah 3. Nah, ingat kakak selalu bilang masukkan molnya adalah 3. Ya, masukkan ke dalamnya itu molnya adalah 3. Ya, masukkan molnya adalah 3, bukan konsentrasinya. Nah, kalau masukkan, nah sekarang kita menghitung Qc untuk menentukan arah reaksinya. Kita masukkan, ini dapat dari mana Kak? 2 ini dapatnya ya dari ini.
misalkan konsentrasi HF. Berarti molnya 3 dibagi 1,5 kan, maka dapat 2. Molnya kan masing-masing 3, volumenya 1,5. Ya, dapat 2, makanya dia 2. Ketika kamu hitung dapat satu nilainya. Nah, karena KC-nya adalah 115 dan di sini QC-nya kurang dari KC kan, berarti QC kecil daripada KC, maka reaksi bergeser ke arah produk. Maka yang di sini reaktannya berkurang, ya, produknya bertambah. Makanya di sini plus. Nah, sekarang berapakah pertambahannya, berapakah perkurangannya pada saat reaksi kita nggak tahu, makanya simbolkan dengan X. Tapi KC-nya diketahui. KC berhubungan dengan kesetimbangan. Nah, artinya kita masukkan nih min X. Kenapa di sini 1, di sini 2, sesuaikan dengan koefisien. Tadi kalau disampaikan pada saat bereaksi. Ini 1, makanya di sini 1, di sini 2, makanya 2X. Habis itu setimbang kamu jumlahkan semuanya nih. Dapat persamaan. Nah, sekarang ini tadi kan nih KC persamaannya seperti ini. Nah, ini tadi HF kuadrat kamu masukin nih. Yang ini. Ingat, ini tuh kan dalam bentuk mol. Yang masuk ke sini harus dalam bentuk molar. Maka harus kamu bagi sama volume. Kebetulan di sini kan atasnya kuadrat, di bawahnya kan 2 kalinya, maka bisa langsung dihabiskan. Andai kata pangkatnya di sini 4, apakah bisa langsung dicoret? Ya nggak bisa, karena beda, ada sisanya nanti. Nah, ini yang kakak maksud, kenapa di sini harus dalam bentuk mol. Setelah kamu eliminasikan, kamu dapat ini, kamu buat dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, ini bentuk persamaannya. Karena kuadrat kita bisa menggunakan rumus ABC yang min B kan plus minus, ya kan, B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau pakai rumus ini nanti dapat nih X1, X2. Sekarang, mana X yang diambil? Perhatikan, di sini tuh kan 3. Artinya, X yang diambil kurang dari 3. Ya, nggak boleh lebih dari 3. Ketentuannya begitu, maka dapatlah ini X2. Ketika kamu masukkan, maka dapat ini konsentrasinya, HF-nya begini. Kemudian berapakah konsentrasi yang F2? Sama, F2 dengan H2 itu sama rumusnya, maka konsentrasinya juga sama. Ini kalau kamu masukkan KC, ya, kamu masukkan KC, maka kamu dapat nanti mendekati 115. Ini kalau kakak hitung itu 114,9 atau koma berapa gitu. Maka kalau dibulatkan jadi 115. Itu salah satu menguji apakah konsentrasi yang kita tentukan benar atau salah pada keadaan setimbang, maka uji dengan KC. Kalau kamu masukin ke rumus KC dia nilainya mendekati, misalkan beda ya mungkin 114,1, itu kan mendekati ya. Karena mungkin pembulatan, maka itu benar. Tapi kalau misalkan kejauhan dapatnya cuma 100, nah ini tanda tanya. Apakah benar konsentrasinya? Itu tanda tanya. Ya. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Semoga berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.